wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jazakumullah khairan, Anda sampaikan pada bapak-bapak dan ibu-ibu yang pada hari ini telah bisa menyempatkan waktunya untuk hadir di acara sosialisasi program STM Jakarta untuk tahun ajaran 2017 dan 2018 nanti. Yang selanjutnya itu ada pemaparan beberapa program yang akan disampaikan di dalam kurikulum STM Jakarta ini. Tentunya SDM Jakarta ini berafiliasi kepada Diknas. Artinya kita mengikuti Diknas untuk legalitasnya. Jadi tentunya ada beberapa hal yang sebagian, tidak seluruhnya, kita mengikuti Diknas. Di antaranya untuk pelajaran-pelajaran umum. Untuk pelajaran-pelajaran umumnya yang ada di Diknas, ya tentunya sama saja ya seperti yang sekolah-sekolah lain. Itu ada PKN, matematika, IPS, PJOK, PLBJ, bahasa Indonesia, IPA, bahasa Inggris, dan itu sudah lumrah di kurikulum Diknas. Dan yang kedua, yang sebagian yang kita mengikuti untuk Diknas ini yaitu jam mengajar. Jam mengajar itu yang ditentukan oleh Diknas untuk SD ini sekitar 35 menit untuk 1 jam pelajaran. Adapun untuk kurikulum diniahnya itu kita mempunyai kurikulum tersendiri, artinya punya jam-jam khusus untuk mata pelajaran diniah, yang diantaranya PAI, Al-Quran, doa zikir, hadis, sirah, kemudian bahasa Arab. Dan untuk tahun ajaran baru nanti itu PAI yang sekarang ini masih kita pecah, yaitu ada akidah, fikih, sama adab. Nah, itu untuk tahun ajaran baru akan kita pecah, tetapi tidak mengurangi porsi jam. Nah, porsi jamnya tetap sama, tetapi kita akan buat satu nama, yaitu PAI, Pendidikan Agama Islam, karena PAI ini termasuk dari mata pelajaran dari Diknas, jadi harus ada. Tetapi untuk konten pembelajarannya, untuk konten atau bahan buku ajarnya itu akan kita sesuaikan dengan syariat Islam, artinya tidak mengambil dari umum. Dan sekarang ini alhamdulillah beberapa guru sudah bagi tugas untuk membuat modul. Jadi insya Allah akan ada modul tersendiri untuk PAI ini, yaitu gabungan dari 3 mata pelajaran: akidah, fikih, dan adab. Dan yang kedua, Al-Quran. Al-Quran ini dulu di tahun-tahun sebelumnya itu di jam pelajaran itu bernama Al-Quran. Jadi setiap minggu ada sekitar 15 jam Al-Quran. Dan sekarang itu kita tetap 15 jam, tetapi ada perubahan di pembagian waktunya. Jadi Al-Quran ini nanti akan dibagi 2, tahfiz dan tahsin. Kenapa kita mengambil tahsin? Karena pengalaman ketika anak sudah mendapat hafalan yang banyak, tetapi kualitas bacaannya rendah gitu. Kualitas bacaannya kurang. Artinya dari segi kharijul hurufnya kurang, kemudian dari segi tajwidnya juga kurang, dan
alhamdulillah sekarang kita sudah membagi dua waktu jam pelajaran itu. Ini simulasi jam pelajaran untuk tahun ajaran baru nanti. Itu yang biru itu pelajaran dinia. Yang biru itu ada pelajaran dinia, dan yang merah itu adalah pelajaran umum. Dan tahfiz itu dimulai 7.45 sampai 9.30. Ini dulu kita masih memakai nama Al-Quran. Jadi 3 jam mata pelajaran itu Al-Quran namanya. Nah, jadi nanti untuk tahun ajaran baru 3 jam pelajaran itu sekitar 35 menit dikali 3 itu 105 menit. Itu Anda bagi 2. Jadi 105 menit itu kita bagi 2. Untuk yang pertama 7.45 sampai 8.40 itu tahfiz. Jadi anak-anak bagi setor hafalan. Anak-anak bagi setor hafalan. Dan 8.40 sampai 9.30 itu tahsin. Ini nanti lebih rincinya dari kurikulum akan dijelaskan langsung oleh Ustadz Iqbal LC, yang beliau akan tunjuk sebagai koordinator untuk Al-Quran ini. Kemudian untuk doa, zikir, dan hadis itu di tahun ajaran baru untuk kelas 1 sampai kelas 3 itu 3 jam pelajaran, yang biasanya 2 jam. Yang biasanya 2 jam pelajaran, tetapi anak tambah untuk doa, zikir, dan hadis untuk tahun ajaran baru itu 3 jam. 2 jam dipakai untuk menghafal, dan 1 jam itu berada di hari Jumat. Jadi total semua doa, zikir, hadis, dan Al-Quran untuk hari Jumat itu murojaah. Jadi Senin sampai hari Kamis untuk Al-Quran itu hafalan dan tahsin. Hafalan dan tahsin. Begitu juga doa, zikir, dan hadis. 2 jam di hari sebelumnya itu dipakai untuk hafalan. Tapi untuk murojaahnya full semua ada di hari Jumat. Jadi total hari Jumat itu bisa dilihat untuk Al-Quran 3 jam pelajaran murojaah semuanya. Jadi hafalan dari Senin sampai Kamis itu akan dimurojaah di hari Jumat. Dan untuk hadis itu alhamdulillah juga Anda sudah menunjuk beberapa guru untuk membuat modul dengan konsep yang disesuaikan dengan tingkatan. Selama ini hadis itu hanya kita memakai 100 hadis populer itu yang tadi yang disampaikan. Itu kita memakai itu, tetapi akan kita ubah menjadi sesuai tingkatannya, karena nggak mungkin hadis tentang apa ya? Tentang mengurus janda apa itu ada di kelas 2, kelas 3 gitu. Nah, makanya nanti untuk tahun ajaran baru dengan modul yang baru, jadi harus disesuaikan dengan tingkatannya. Kelas 1 mungkin ya hadis-hadis yang ringan saja. Jadi, dan untuk jumlahnya untuk hadis itu kelas 1 untuk semester 1 10 hadis, dan semester 2 10 hadis. Itu sama sampai kelas 1 sampai kelas 5 itu 20 hadis dalam 2 semester. Berarti total bisa sampai kelas 5 itu udah 100 hadis. Dan untuk kelas 6 itu kita akan memakai hadis Arba'in Nawawi. Akan memakai hadis Arba'in Nawawi. Jadi untuk kelas 6 nanti fokus di hadis Arba'in Nawawi. Begitupun doa zikir. Doa zikir juga kita sudah klasifikasikan, sudah bagi-bagi sesuai dengan tingkatan anak. Karena nggak mungkin doa sholat doa istikharah ada di kelas 2, itu terlalu panjang, Pak. Nah, itu nanti akan kita bagi-bagi lagi, dan alhamdulillah modulnya insya Allah bisa dicetak dengan segera, insya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Dan itu sesuai dengan tingkatannya. Jadi
Jadi nggak terlalu sulit buat anak-anak untuk menghafalnya. Nah, ini persentase pelajaran umum dan diniyah itu kita bagi dua. Persentase pelajaran umum dan diniyahnya untuk kelas 1 sampai kelas 5 itu diniyah sekitar 60%-an, 65%-an untuk diniyah itu. Dan untuk umumnya itu sekitar 40%. Bisa dilihat tadi di sini itu total semua jam diniyah untuk simulasi ini untuk tahun ajaran baru itu ada sekitar 233 jam dalam seminggu untuk diniyah, dan umumnya hanya 124 jam. Jadi total pembelajaran DMS ini dalam satu minggu sekitar 357 jam. Nah, kemudian untuk persentase pelajaran umum dan diniyah kelas 6 itu berbeda. Nah, jadi agak terbalik. Diniyahnya berkurang, umumnya bertambah. Karena kelas 6 ini kita akan persiapkan untuk ujian nasional. Nah, jadi anak-anak dipersiapkan untuk ujian nasional. Jadi di situ banyak jam-jam yang anak potong, yang tadi hadis dan doa zikir yang kelas 1 sampai kelas 3 itu 3 jam. Untuk kelas 6 ini hanya 2 jam. Dan itu dipakai untuk tryout, kemudian pendalaman materi. Jadi persentasenya akan berubah. Ini persentase untuk pelajaran umum dan diniyah. Nah, ini Bapak Ibu, untuk program unggulan kita untuk tahun ajaran baru itu kita masih mengandalkan hafalan ya. Program unggulannya itu tahfiz dan tasin, kemudian doa zikir dan hadis. Nah, ini nanti insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Iqbal secara rincinya. Nah, untuk bahasa Arab, jadi selama ini Bapak Ibu untuk buku ajar ini anak selalu mencari inovasi yang baru. Bagaimana sih bahasa Arab agar mudah untuk pembelajaran anak-anak, terutama anak-anak SD. Nah, kemarin kita evaluasi untuk bahasa Arab ini, ternyata buku ajar yang sebelumnya terlalu berat buat anak-anak ya saja, terlalu berat buat anak-anak. Jadi alhamdulillah anak bisa silaturahim dengan Ustaz Hamzah Abbas, pengajar bahasa Arab di Radio Roja ya. Alhamdulillah beliau sudah ziarah ke sini dan bertemu langsung, dan sudah Anda sampaikan. Alhamdulillah beliau sudah mempunyai buku yang dikarang oleh Ibnu Saini, Muhammad bin Musa rahimahullah. Bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Buku bahasa Arabnya bentuknya seperti ini. Ini yang ditawarkan Ustaz Hamzah Abbas kemarin. Insya Allah yang akan kita pakai di tahun ajaran baru, karena kontennya nggak terlalu berat gitu untuk anak-anak SD. Untuk anak-anak SD. Jadi standar kompetensi lulusannya itu anak bisa mampu memahami, membaca, menulis dan menerjemahkan kalimat-kalimat bahasa Arab sederhana dengan baik dan benar, dan hanya membahas nanti tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah saja. Dan perbendaharaan katanya itu sekitar 400 kosakata bahasa Arab. Ini secara akumulasi. Jadi secara akumulasi 400 kosakata bahasa Arab ini dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi buku ini harus berkesinambungan, nggak bisa dipakai dalam pertengahan jalan gitu ibaratnya. Nah, insya Allah untuk sebagai contohnya nanti untuk tahun ajaran baru ya. Nah, ini pembagian-pembagiannya. Dari kelas 1 itu 40 kosakata bahasa Arab, kemudian kelas 2 juga 40 kosakata bahasa Arab, kemudian kelas 3 ditambah menjadi 80 kosakata bahasa Arab, dan sudah mulai membuat kalimat sederhana jumlah ismiyah saja, belum naik kepada jumlah fi'liyah. Nah, kemudian di kelas 4 menghafal 80 kosakata lagi,
Di kelas 5 80 kosakata lagi, dan sudah ada pembuatan kalimat sederhana, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ya. Kelas 6 juga sama. Nah, ini seperti ini bukunya. Aku Cinta Bahasa Al-Quran. Nah, itu ada buku tadribatnya ya, buku latihannya. Jadi insya Allah anak-anak lebih banyak pelatihannya gitu. Nah, inilah pengumpulan bukunya. Kemarin tawarkan buku ini dibuat berdasarkan konsep pembelajaran bahasa Arab umur 5 sampai 8 tahun. Jadi cocok sekali buat anak SD gitu. Kemudian di situ guru-guru juga itu kita akan mendapat pelatihan langsung dari Ustadz Hamzah. Nah, bagaimana sih menyampaikan buku ini agar pembelajarannya bisa efektif gitu. Jadi insya Allah untuk buku bahasa Arab ini kita akan realisasikan. Dan untuk program-program mata pelajaran yang lain itu musyawarah guru IPA kemarin sudah menyampaikan kepada anak bahwa IPA, program IPA untuk tahun depan itu ada beberapa program, ada 6 program diantaranya ada yang sudah berjalan sekarang ini adalah ekskul sains. Jadi setiap anak yang punya kelebihan dan ingin mempelajari IPA itu bisa mengikuti ekskul sains. Nanti akan disampaikan oleh Pak Kasek kesiswaan ya. Kemudian ada program untuk tahun ajaran baru lagi untuk IPA itu ada sains fair. Nah, ini pertunjukan sains ya, pertunjukan sains. Insya Allah untuk guru IPA itu sudah ada link untuk bisa bekerja sama untuk pertunjukan sains ini di rumah sains dengan rumah sains Ilma atau planet sains. Itu insya Allah kita sudah programkan untuk IPA tahun ajaran baru nanti. Untuk program selanjutnya ada kirim duta lomba. Nah, ini sudah kita lakukan sebenarnya. Sudah kita lakukan di acara-acara seperti kemarin di Giskam atau apa itu kemarin itu kita sudah mengirim duta lomba agar anak-anak ini terbiasa untuk mengikuti lomba-lomba sains gitu untuk SD ya, karena mentalnya yang kurang gitu di sana. Jadi agar mentalnya bisa muncul, anak-anak diikut sertakan dalam pengiriman duta lomba sains, misalnya OSN nanti untuk tahun ajaran baru, Olimpiade Sains Quark atau dari yang diselenggarakan biasanya oleh PT Quark Internasional ya. Kemudian ada penerapan teknologi sederhana. Nah, ini yang akan dilaksanakan nanti untuk tahun ajaran baru ini. Musyawarah guru IPA itu akan melaksanakan penerapan teknologi sederhana, yaitu pemanfaatan air wudhu untuk tenaga listrik. Insya Allah akan kita realisasikan di tahun ajaran baru nanti. Nah, untuk bahasa Inggris juga kita selalu inovasi ya, selalu mencari buku apa sih yang pas, yang sesuai gitu, yang kontennya nggak terlalu keluar dari syariat gitu. Jadi insya Allah untuk tahun ajaran baru itu buku bahasa Inggris akan menggunakan buku seperti ini Pak. Nah, itu buku dari Longman yang kontennya nggak terlalu, biasanya kita pakai Malfos ya, Malfos ya, Macmillan itu kontennya karena terlalu ya jauh lah dari syariat gitu. Jadi untuk mengurangi ya kita rubah kontennya dan beralih ke buku Longman ini untuk pembelajaran bahasa Inggris. Jadi nggak terlalu keluar dari syariatnya, insya Allah mudah-mudahan. Kemudian untuk ekskul matematika, untuk matematika
itu sama dengan IPA, akan ada training olimpiade, medfair dan yang lainnya. Dan yang terakhir untuk bahasa Indonesia, anak akan dibiasakan nanti untuk menyenangi membaca. Jadi insya Allah untuk seminggu sekali itu anak-anak akan disuruh membaca sebuah buku cerita, itu dalam program literasi. Insya Allah ini agar anak bisa mampu kedepannya mencintai membaca gitu. Kemudian belajar menulis juga. Kemudian bisa membuat puisi, bisa membuat cerpen. Nah, itu yang akan diprogramkan untuk bahasa Indonesia. Baik, untuk selanjutnya dari program Al-Quran akan disampaikan oleh Ustadz Iqbal. Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu wal muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu sekalian, ini pertama data diri sebagai perkenalan. Nama saya adalah Muhammad Iqbal, lahir di Cirebon 27 Juli 1991. Alamat sekarang Jalan Ketapang nomor 33 DM 5 RW 10 Jati Padang Pasar Minggu. Riwayat pendidikan, saya pernah sekolah di TK Hidayah Sunnah Cirebon, kemudian SD Hidayah Sunnah Cirebon, kemudian SMP dan SMA di Pesantren Islam Al Irsyad Tenganan dari tahun 2003 hingga tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan studi di Lidya, Jakarta, Fakultas Syariah. Itu data diri singkat. Status ya? Status belum nikah. Ya, landasan kita. Nggak aku baca ya. Ya, ini adalah hadis dari Rasulullah SAW, riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mempelajarinya. Ya, ini sebagai motivasi kita sebagai pengajar dan juga anak didik kita dalam mempelajari Al-Qur'an. Apabila kita ingin menjadi orang yang baik, kita ingin menjadi orang yang terbaik di antara umat Nabi Muhammad SAW, maka hendaklah kita selalu mengajarkan dan belajar Al-Quran. Baik di EMIS Jakarta ini, di SD EMIS, maka insya Allah Al-Quran kita akan dibagi menjadi dua, seperti yang sudah disampaikan. Yang pertama ada tahsid dan tahfidz. Kita mulai dari tahfidz. Yang pertama metode pembelajaran tahfidz EMIS. Yang pertama metode talqin. Ini kita ada dua metode dalam pelajaran pembelajaran tahfidz, yaitu yang pertama talqin, yang kedua metode wahdah. Metode wahdah. Apa itu talqin? Metode talqin adalah metode menghafal Al-Quran dengan belajar langsung dari guru, dengan menirukan apa yang diucapkan, bukan langsung dari mushaf. Ini juga bisa kita sebut dengan metode klasik. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pun belajar Al-Quran yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan talqin. Ya Rasulullah, Jibril mengatakan Iqra. Kata Rasulullah SAW, Ana biqari, saya tidak bisa membaca. Kata malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ditalqinkan oleh malaikat Jibril alaihissalam.
Ya seperti itu. Jadi ya, ini adalah metode klasik. Kalau dengan metode talqin, yang pertama adalah pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan siswa, kemudian memiliki target yang jelas, kemudian mudah dalam murojaah bersama, kemudian kualitas bacaan lebih terjamin, ya, kemudian jumlah kelompok yang lebih besar dengan kualitas bacaan standar, kemudian penguasaan kelas yang lebih mudah, tentunya guru yang dibutuhkan lebih sedikit. Baik, langkah-langkahnya ini adalah penetapan target, kemudian penyusunan silabus, pembentukan kelompok, dan strategi pembelajaran. Next, ini target kita di SDMIS Jakarta tahun ajaran baru tahun 2017-2018. Ini targetnya. Dan insya Allah Taala ini anak-anak apabila mereka dalam satu hari saja ya bisa menghafal satu baris minimal, itu nanti akan setiap pekannya bisa mendapatkan 4 baris karena di EMIS akan menggunakan waktu menghafal 4 hari. Yang satu hari Jumat itu untuk murojaah. Kemudian yang kedua, apabila anak-anak tidak mampu untuk menghafal 2 baris, maka dalam satu pekan bisa 8 baris dan berikutnya 3 baris. Tetapi kita menentukan target, kita tetapkan bahwasanya anak-anak insya Allah minimalnya yaitu menghafal satu hari dapat menghafal 2 baris, itu paling minimal, ya paling minimal. Bagaimana kalau anak-anak mampu lebih dari 2 baris? Dipersilahkan. Ini sebagai gambaran saja, ya, sebagai gambaran kita akan memakai 2 baris setiap harinya, insya Allah. Kemudian setiap bulannya kita ambil 2 baris ya, kita ambil yang 2 baris bisa dilihat. Setiap bulannya insya Allah anak-anak bisa menghafal 32 baris atau 2,13 halaman, 2 halaman lebih 13 baris. Kemudian satu semester insya Allah Ta'ala bisa menghafal hingga 10 halaman lebih 6 baris. Kemudian satu semesternya nanti pencapaiannya bisa mencapai 1 juz lebih 6 halaman. 1 juz lebih halaman satu semester, insya Allah Ta'ala. Apabila anak-anak kita nanti yang akan menghafal itu konsisten, ya. Oh iya, 2 semester. Apabila konsisten itu bisa satu juz lebih, ya 1 juz lebih. Konsisten menghafal 1 hari 2 halaman, 1 hari 2 halaman. Itu minimalnya. Kemudian 3 tahun, sudah mencapai 3 tahun, itu bisa mencapai 3 juz 26 halaman. Ya, sudah bisa mencapai 3 juz 26 halaman, dan total kalau anak kita di EMIS lanjut terus sampai 5 tahun, nanti insya Allah akan mencapai target yaitu hafal 5 juz lebih 3 halamannya. 5 juz insya Allah mencapai target. Ini target kurikulum tahfidz Al-Quran. Targetnya SD EMIS Jakarta insya Allah tahfidznya yaitu lulus dari EMIS ini kelas 6 itu sudah menguasai 5 juz akhir dari Al-Quran. Dan 5 juz kita targetnya tidak terlalu muluk-muluk, ya, dan juga tidak terlalu rendah. Kenapa? Karena kita melihat kemampuan siswa. Kemudian kedua, karena ada kepadatan pelajaran-pelajaran lain. Jadi dia tidak khusus. Kenapa kita tidak lebih tinggi lagi targetnya, misalnya 10 juz atau misalnya hafal Al-Quran? Ya itu kurang realistis. Kalau menurut saya kurang realistis. Ya kenapa? Karena ini bukan pesantren. Ya kalau pesantren mungkin bisa sampai 10 juz, 20 juz dan seterusnya. Ya, tapi ini full day. Jadi inilah target untuk SD minimal, ya seperti catatan minimal, ya minimalnya 5 juz sudah bisa menguasai. Yang pertama kelas 1 insya Allah dari surat An-Nas sampai Al-A'la ini dengan ya sudah tercapai, dan alhamdulillah sudah tercapai kelas 1 dari surat An-Nas dan sampai Al-A'la. Kemudian kelas 2 surat At-Tariq hingga Al-Jin, ya
Al-Tariq hingga Al-Jin. Kemudian kelas 3-nya dari Nuh hingga surat Al-Jumu'ah. Dan seterusnya kelas 4 dari As-Saff hingga surat Ar-Rahman. Kemudian kelas 5 dari surat Al-Qamar hingga Al-Fath. Dan kelas 5 dari Muhammad dan Al-Ahqaf. Selesai 5 juz, kelas 6 semester 2 tidak menambahkan hafalan, tetapi memurojaah, yaitu 5 juz ke belakang yang sudah dihafalkan. Supaya apa? Kita menargetkan anak-anak itu tidak hanya hafal saja, ya, tidak hanya hafal, tetapi mungkin dengan itqan yang bagus dalam menghafal Al-Quran. Baik, selanjutnya. Nah, ini tadi tahfiz ya, sekarang tahsin. Ya, tahsin Al-Quran kita tidak hanya menggunakan tahfiz saja, tetapi tahsin juga untuk memperbaiki bacaan. Kita insya Allah Ta'ala akan menggunakan metode Ummi. Nah, ini adalah targetnya. Saya tampilkan dulu targetnya, yaitu yang pertama Ummi jilid kelas 1 insya Allah sampai jilid 3, dari jilid 1 hingga jilid 3. Kenapa di semester 1 itu cuma satu jilid? Karena disinilah inti dari Ummi. Intinya itu di jilid 1, ya Pak. Kenapa? Karena di jilid 1 itu pengenalan huruf-huruf, makharij huruf dan fasohahnya. Kebanyakan anak-anak itu membaca baca huruf hijaiyah ya gitu saja, ya. Tidak kurang kurang fasih dan segala macam. Nah, di sini ditekankan apabila ini sudah mantap di jilid 1, insya Allah kedepannya itu gampang, insya Allah kedepannya bisa, ya, karena dia huruf-hurufnya sudah bagus. Ketika huruf-hurufnya sudah bagus diajarkan, nah barulah di jilid 2 dan jilid 3 nanti dia bisa mengikuti dengan cepat, insya Allah. Kemudian kelas 2 targetnya dari jilid 4 sampai jilid 6, ya, sampai jilid 6. Yang tadi ditampilkan Ananda Yasir itu kelas 2, ya, dan alhamdulillah sudah jilid 6, ya. Alhamdulillah sudah jilid 6, ya, bisa dilihat seperti apa Ananda Yasir tadi. Kemudian kelas 3 targetnya adalah Bukhari, Quran dan tajwid. Kemudian kelas 4 kita tahsin menggunakan 5 juz awal, ya, 5 juz awal, yaitu Al-Baqarah dan seterusnya, dari mulai Al-Baqarah. Nanti kelas 5, kelas 6 bagaimana? Apakah ada tahsinnya atau tidak? Tetap ada tahsin dan tahfidz tetap ada, meneruskan bacaan 5 juz awal, ya, meneruskan bacaan 5 juz awal seperti itu, ya, tetap ada tahsinnya. Kemudian kenapa sih harus menggunakan metode Ummi, tidak menggunakan metode-metode yang lain, ya? Karena memang kita pandang bahwa metode Ummi ini termasuk yang bagus dan konsisten. Yang pertama adalah karena manajemen yang bagus. Metode Ummi ini tidak cakupannya tidak per sekolah saja, per lembaga saja, tidak, tetapi nasional, ya, dengan pusatnya yaitu di Surabaya. Kemudian yang kedua ada sertifikasi, ya. Apa itu sertifikasi? Yaitu guru-guru pengajar Al-Quran, ya, di sini diharuskan dan diwajibkan untuk sertifikasi, mengikuti sertifikasi Ummi. Karena sertifikasi Ummi ini menurut pengalaman itu sangat berat, ya, sangat berat. Lulusan Madinah pun belum tentu bisa lulus sertifikasi Ummi ini, karena memang dia sangat ketat sekali. Yang ketiga, tahapan yang baik dan benar. Ya, ada tahapan-tahapannya sudah disusun dengan rapi oleh tim Ummi sendiri dari pusat, yaitu tim Ummi Surabaya, ya, dari jilid 1 apa yang akan dicapai dan seterusnya. Itu tahapannya bagus. Kemudian yang keempat, target yang jelas dan terukur. Setiap jilid ada targetnya dan semuanya sudah diukurkan dengan kemampuan siswa rata-rata. Siswa anak-anak SD sudah diukur. Targetnya jilid 1 untuk pengenalan huruf, ya, fasohah, makharijnya bagaimana dan seterusnya. Jilid 2 itu untuk menyambung huruf antara huruf satu huruf, 2 huruf disambung seperti itu. Kemudian jilid 3 sudah ada mad, ada panjang pendeknya, seperti itu, dan diukur dengan kemampuan siswa. Berikutnya Mas Taruli
master learning yang konsisten. Ya, ini pengajaran, tahapan pengajarannya konsisten. Berikutnya, ya. Kemudian ada waktu yang memadai. Waktu yang memadai, insya Allah di tahsin Al-Quran ini metode UMI yaitu 60 menit itu paling minimal, dan kita sudah pakai 60 menit. Ya, jadi guru-guru dan murid-murid juga 60 menit untuk tahsin Al-Quran. Kemudian yang ketujuh, quality control internal dan eksternal. Nanti akan dikontrol guru-guru pengajaran tahsin ini, dikontrol oleh koordinator Al-Quran di internal kita sendiri, kemudian nanti di eksternal dengan lembaga UMI yang ada kalau di Jakarta ini ada di Bekasi dan Depok. Ya, di Bekasi dan Depok itu nanti akan terus dikontrol bagaimana sih perkembangannya SD Kemis UMI-nya seperti apa, itu selalu dikontrol oleh UMI Pusat. Kemudian yang kedelapan, rasio guru dan siswa yang profesional, proporsional. Ya. Yaitu bandingannya 1:10. Satu guru itu paling pas yaitu 10 anak, membawahi 10 anak setiap satu halakoh, itu yang paling ideal. Tetapi maksimalnya adalah 15 anak. Jadi supaya anak-anak tidak supaya bisa dikontrol, itu maksimal kita satu halakoh Al-Quran, satu kelompok Al-Quran itu 15 anak, satu guru. Itu paling maksimal. Ya, jadi ada 15, ada 10 dan seterusnya. Kemudian 9, progress report setiap siswa. Setiap siswa itu ada perkembangan rapotnya, rapot UMI-nya, dan seterusnya. Baik, buku ajarnya yaitu Muqarrar, tahsinnya UMI jilid 1-6, ada tajwid, ada gharib, dan juz 1, 2, 3 surat Al-Baqarah dan seterusnya. Kemudian tahfidnya juz 30, juz 29, juz 28, juz 27, dan juz 26. Apabila sudah memenuhi target, maka akan dimurojaah 5 juz, ya, akan dimurojaah 5 juz. Makanya kemarin ada yang siswa kita yang sudah sampai selesai 5 juz itu kita ulang, dan kita ulang. Jadi harap bersabar supaya apa? Supaya ya hafalan tidak hanya numpang lewat seperti itu aja, ya. 5 juz lewat aja gitu. Nanti lupa lagi kan, kita akan murojaah lagi sampai dia bagus di 5 juz tersebut. Kemudian jika murojaah selesai, bisa dilanjutkan dengan menghafal juz 1 dan seterusnya. Ya, jadi kita kita kocak. Pertanyaannya, kenapa sih tidak juz 25, juz 24, 23? Ini menurut Syekh Utsaimin dan Bakar Abu Zaid itu di kitab Talibul Ilm, di antara cara menghafal yang bagus itu dimulai dari 5 juz pertama. 5 juz pertama, kenapa? Ya, karena di situ ayatnya pendek-pendek. Ya, karena di situ ayatnya pendek-pendek dan mudah, tergolong mudah. Kemudian dilanjutkan pada 5 juz yang pertama. Nah, di situ mulai ayat-ayat panjang, di situ mulai, dan kata-katanya tidak terlalu sulit. Akan tetapi kalau sudah juz 25 ke atas, 24 itu tingkat kesulitannya sudah berbeda. Ya, tingkat kesulitan sudah berbeda. Jadi kita takutkan nanti di anak-anak juga nanti mereka kesulitan di situ. Jadi makanya kita pakai 5 juz pertama, kemudian wacat apabila sudah memenuhi target dan sudah hafal bagus, mungkin kita pindah ke 5 juz yang pertama seperti itu. Kemudian berikutnya strategi pembelajaran. Setiap kali memulai hafalan baru, anak-anak diminta untuk murojaah hafalan nama secara bersamaan. Kemudian guru membaca ayat yang akan dihafal dengan jelas. Ini masih memakai metode talqin. Kemudian guru mengulangi bacaan ayat. Kemudian siswa meniru bacaan guru sampai lancar. Kalau belum lancar, belum dimulai ini, ya. Masih terus dibacakan sampai lancar. Kemudian setelah semua siswa hafal, maka anak-anak diminta memulai setoran hafalan satu persatu, baik itu secara klasikal ataupun individual. Kemudian setelah semua siswa hafal, guru memulai tahsin Al-Quran dengan metode UMI. Jadi jam pertama itu tahfiz untuk menghafalkan, kemudian yang kedua metode UMI-nya.
Kemudian ini metode wahdah. Ini metode wahdah itu singkat saja metode yang metode menghafal Al-Quran dengan membaca langsung dari mushaf dengan bimbingan guru, kemudian dihafal masing-masing. Yaitu menghafal mandiri. Ini adalah untuk siswa-siswa lama. Siswa-siswa lama ya, karena mereka hafalannya berbeda-beda dan tingkatan juga berbeda-beda. Itu menggunakan yang sekarang dilakukan di habis itu metode wahdah untuk anak-anak lama, dan anak-anak yang baru kelas 1 dan anak baru masuk itu memakai metode talqin ya. Ini singkat saja memberikan kesempatan kepada siswa, keunggulannya kepada siswa memiliki kemampuan lebih untuk terus menghafal tanpa harus menunggu tangan yang lain. Jadi masing-masing hafalannya pasti akan berbeda, tidak satu kelompok satu hafalan. Kalau talqin satu kelompok satu hafalan. Kemudian menjadikan anak termotivasi untuk kompetisi dalam menghafal Al-Quran. Jadi kalau ada anak yang satu masih al-buruj gitu kan, temannya sudah asof misalkan, wah, kan insya Allah ada motivasi ya, ada motivasi di situ. Kenapa anak masih al-buruj? Kemudian kualitas bacaan Al-Quran anak bisa dikontrol ya, dikontrol oleh guru. Kemudian anak lebih mandiri dalam menghafal. Ini untuk anak-anak yang lama. Kemudian langkah-langkah metode wahdah. Lanjut aja, Sob. Ini targetnya sama dengan yang tadi. Lanjut. Ya, buku ajarnya juga, muqarrarnya masih sama. Strategi pembelajarannya juga sama. Nah, ya, ini program Al-Quran. Insya Allah program yang pertama adalah tashih. Apa itu tashih? Tashih itu adalah kita tahapan pertama dalam mengkelompokkan anak-anak dalam mengkelompokkan pembelajaran Al-Quran di SD ini. Jadi nanti oleh koordinator Al-Quran anak-anak baru di kelas 1 dan seterusnya itu akan dikelompok-kelompokkan sesuai dengan kemampuan siswa tersebut. Yaitu harus melewati tashih tersebut. Nanti ada tahapan-tahapannya. Ya, setelah tashih sudah jadi kelompoknya, halaman 1, halaman 2, halaman 3, dan seterusnya. Kemudian kita juga ada tahsin, yaitu metodologi tadi. Kemudian ada tahfidz, ya. Kemudian ada murojaah yang setiap minggunya kita ada murojaah di hari Jumat. Kemudian juga nanti ada juga tes ujian. Apa itu tes? Yaitu setiap ingin naik jilid ya, jilid 1, jilid 2 dan seterusnya, itu setiap jilid nanti anak-anak harus dites terlebih dahulu, bukan oleh guru Al-Qurannya tetapi koordinator Al-Qurannya ya. Jadi dites dulu supaya layak tidak untuk sudah memenuhi target belum dari jilid tersebut. Kalau sudah memenuhi target nanti silakan bisa naik jilid, apabila belum bisa diulang lagi dan seterusnya seperti itu. Kemudian ada daurah Al-Quran per semester. Insya Allah ta'ala di setiap akhir semester setelah ujian itu anak-anak nanti kita mengadakan daurah Al-Quran selama 1 minggu. Jadi selama 1 minggu itu tidak ada pelajaran lain kecuali Al-Quran ya, semua Al-Quran terus kan, Al-Quran. Kemudian ada tahfidz camp ya, tahfidz camp ini kita munculkan kembali, yaitu nanti insya Allah setiap di akhir tahun nanti kita adakan tahfidz camp di mana di situ kita menginap di luar gitu ya, outing seperti outing itu ya pesantren mini lah ya, seperti pesantren mini gitu, yang di dalamnya semuanya kegiatannya berkaitan dengan Al-Quran dan hafalan. Kemudian ada perlombaan Al-Quran. Di sini juga kita akan memutus apabila ada perlombaan di luar sana, kita utus untuk menyiapkan mental anak-anak ya, buat apa kalau menghafal tapi tidak ada pembuktiannya gitu ya. Sini sebagai pembuktian anak kita ini sudah sampai mana capaiannya, kebagusannya dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, bila sudah memenuhi target 5 juz, insya Allah akan ada wisuda Al-Quran yang dilaksanakan di akhir tahun insya Allah. Baik, itu saja. Ya, syukuran ala ihtimamikum. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kembalikan kepada Ustaz Ahmad. Jazakallahu khairan Ustaz Iqbal atas penerangan untuk persoalan Al-Quran ini. Tentunya Bapak Ibu, kita hanya manusia biasa ya, yang kita merencanakan sebuah sistem, tetapi sistem ini juga harus kita tunjang
Jadi bukan fokus kepada sekolah saja. Jadi nanti akan kami libatkan orang tua juga. Insya Allah akan kami libatkan dalam terutama program unggulan hafalan tadi yang 3 tadi, Al-Quran, hadis, dan wazikir akan kita libatkan dengan cara kita nanti akan menyusun prestasi buku pegangan siswa yang nanti di situ akan kita buat setiap hafalannya anak itu setiap harinya itu akan ditulis oleh guru Al-Qurannya, guru doa zikirnya, dan guru hadisnya, bahwa misalkan hari ini hadis tentang ini, nanti ada catatan kecil dari guru, tolong orang tua memurajaah anaknya di rumah. Nah, itu akan kita maksudnya dibantu lah oleh orang tua. Jadi nggak terfokus kepada guru saja. Jadi akan melibatkan orang tua juga. Jadi insya Allah jadi kontrolnya juga dari guru dan kerjasamanya juga dari orang tua. Insya Allah akan menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Insya Allah mudah-mudahan itu saja dari program kurikulum ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Ahmad selaku Wakaf Kurikulum SD Negeri Jakarta dan Ustaz Iqbal selaku koordinator Al-Quran di SD Negeri Jakarta. Untuk acara berikutnya, insyaallah kita akan mendengarkan performa lagi dari kelas 2 SD Jakarta, pidato bahasa Arab yang akan disampaikan oleh Naufal kelas 2 SD. Naufal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naufal, kelas 2 SD Emis. Saya akan berpidato bahasa Arab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Ibadallah, inna ni'amallahi ta'ala alaina katsira. Wa huwa ta'ala malikuna wa malikuna an'ama bihi alaina. Wa qad awjaba Allahu alaina syukra hadhihi ni'am. وذلك بأن لا نستعملها في حرام. فأين مالك الذي أنفقته في سبيل الله؟ وأين جسمك الذي استعملته في عبادة الله؟ وأين يدك التي ساعدت بها عباد الله؟ وأين رجلك التي مشيت به إلى بيت الله؟ وأين عينك التي داومتها لنظر إلى كتاب الله؟ وأين أذنك التي متعتها باستماع كلام الله؟ وأين لسانك التي دللته بآيات الله؟ فأين أنت من نعم الله؟ فبأي آلاء ربك تكذب؟ والله إنك ستسأل عن هذه النعم في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وصلى الله على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
Naufal, kita masykur. Baik. Sebentar lagi kita akan mendengarkan pemaparan materi kesiswaan oleh Ustaz Muhammad Hasan Hafizahullah Ta'ala. Falyatafaddal alaihi masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Yayasan SDMIS Jakarta atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDMIS Jakarta, yang kami hormati komite dan jajarannya SDMIS Jakarta, yang kami hormati dan kami banggakan calon wali siswa dan siswi SDMIS Jakarta, dan kami mengucapkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu ahlan wa sahlan di SDMIS Jakarta. Disyukur kita panjatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita masih dikumpulkan di sini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman, dan mudah-mudahan juga kita selalu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hidayahnya, sehingga ketika kita meninggal tidak meninggal kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun beradanya saya di sini ingin menyampaikan tentang program kesiswaan. Tapi sebelumnya, inilah biodata diri saya. Nama lengkap Marta Seno, kemudian tempat tanggal lahir Palembang 8 Juni 1985. Pendidikan terakhir itu di Libya di Fakultas Syariah. Kemudian pernah juga belajar di Saindo mengambil tarbiyah yang dulu itu al-aqidah, dan itu selesai tahun 2010. Kemudian jabatan atau keberadaan SDMIS ini adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Nah, ini yang harus kita ketahui, program Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SDMIS Jakarta. Apa saja sih? Yang pertama itu kita akan bicara tentang kedisiplinan yang ada di sekolah SDMIS Jakarta. Kemudian nanti kita akan bicara tentang ekstrakurikuler, apa saja ekstrakurikuler yang ada di SDMIS Jakarta. Yang ketiga, kegiatan SDMIS Jakarta. Kemudian akhlak aplikatif, budaya, tata tertib, dan kegiatan siswa sehari-hari di SDMIS Jakarta. Masuk saja kepada hal yang pertama, yaitu kedisiplinan. Ya. Kedisiplinan ini lebih diidentikan kepada waktu, atau ikatannya sangat erat sekali dengan waktu. Sehingga di sini pun kami menyampaikan tentang
waktu kegiatan belajar mengajar di sekolah SDM Jakarta itu kapan saja, kapan dimulai dan kapan berakhir. Nah, di sini saya membagi 2 waktu atau 2 hari belajar. Pertama, hari Senin sampai Kamis. Kapan kita mulai belajar? Yaitu jam 7.30 waktu Indonesia Barat. Anak-anak sudah semuanya berada di sekolah. Berarti kalau yang lebih dari jam 7.30 termasuk terlambat dan akan kami catat di buku keterlambatan siswa. Dan selesainya kapan? Selesainya adalah jam 15 waktu Indonesia Barat. Dan kalau di brosur ini sekolah full day ya Bapak Ibu. Memang kita sampai aslinya jam 16. Tapi apa kegiatan pada jam 15 sampai jam 16 tersebut? Di sini ada 3 kegiatan. Di SDM Jakarta pertama, setelah KBM berakhir jam 15.00, maka anak-anak kita persiapkan untuk sholat asar. Karena sekitar 15 menit kemudian kita akan menunaikan sholat asar. Bagi yang belum dijemput, kita pun tidak memaksa anak kita harus sholat asar di sekolah, karena memang kegiatan belajar mengajar sudah berakhir di jam 15.00. Kemudian apalagi pada rentan waktu jam 15.00 sampai jam 16, yaitu kegiatan ekstrakurikuler pilihan. Nanti saya akan jelaskan apa saja ekstrakurikuler pilihan atau yang tidak wajib. Kemudian pulang. Kemudian pada hari Jumat. Pada hari Jumat kegiatan belajar mengajar di SDM Jakarta dimulai sama dengan hari biasanya jam 7.30, tapi berakhirnya berbeda. Kalau Senin sampai Kamis itu sampai jam 15.00, kalau hari Jumat sampai jam 11, karena persiapan untuk sholat Jumat. Kemudian yang terkait dengan disiplin juga pakaian anak-anak kita ketika belajar di MIS Jakarta. Belajar di MIS Jakarta dari hari Senin sampai hari Jumat, dan semua pakaian yang dipakaikan oleh anak-anak kita pada hari ini atau hari Senin sampai Jumat tersebut berbeda-beda. Ya, mungkin tadi sudah dapat bahan ya, untuk pakaian. Nah, untuk hari Senin merah putih, kemudian Selasa pramuka, kemudian Rabu biru kotak-kotak. Ya, kotak-kotak mudah-mudahan tidak identik kepada pemerintahan. Ya. Mudah-mudahan memang itu ciri khas sekolah kita. Kemudian pada hari Kamis batik biru, dan Jumat ungu kotak-kotak. Pokoknya kotak-kotak yang mungkin zamannya kotak-kotak sekarang ya. Ya, kemudian ini afwan, ini bukan ikhwan, tapi ini pakaian ya. Afwan belum teredit. Nah, ini pakaian Senin. Ini untuk pakaian ikhwan yang dipakai oleh anak kita ikhwan ini putih merah. Kemudian akhwat seperti ini, dan di bawah ini ada gambar jilbab, ya, jilbab anak-anak kita sholat panjang. Kemudian Selasa ini kosong. Ini adalah pakaian pramuka. Ya. Pakaian pramuka kalau di luar biasanya hari Rabu, kok di hari Selasa. Kenapa Ustaz? Ya karena ada beberapa pertimbangan. Pertama, kadang-kadang guru pramuka ini tidak mudah mencarinya. Jadi pembina itu hanya bisa hari Selasa. Apalagi pembina yang kenal sunnah. Kadang-kadang pembina itu identiknya adalah kepada yang belum kenal sunnah, sehingga yang nama tepuk tangan, nyanyi itu masih ada, tapi di MI insya Allah tidak. Karena kita pun sudah bilang kepada pembina pramuka agar jangan mengajarkan hal-hal seperti itu.
Termasuk dalam pramuka itu ada taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini anak kita kritis juga, terutama anak-anak yang kecil. Kakak, itu bukan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai segitunya ya. Ternyata anak kita kritis sekali. Subhanallah. Kemudian pada hari Rabu ini yang kita masuk dengan kotak-kotak. Ini pakaiannya ikhwan dan inilah yang akhwat. Kemudian hari Kamis ini ikhwan batik biru dan ini untuk yang akhwat. Pada hari Jumat ini kotak-kotak umum untuk ikhwan dan inilah kotak-kotak umum untuk akhwat. Nah, ini ada gambar negara Indonesia ya. Ini mudah-mudahan kita mencintai negara kita sendiri, bukan menghina negara kita. Ini yang saya inginkan di sini. Kemudian ekstrakurikuler. Ternyata ekstrakurikuler di MC ini ada yang bersifat wajib. Apa itu yang bersifat wajib? Yaitu pramuka. Kemudian kapan waktunya? Untuk sementara kita hari Selasa atau untuk yang sudah berjalan itu hari Selasa dengan alasan yang sudah saya sampaikan tadi. Kapan waktunya? Jam 14.25 sampai jam 15.10. Lebih kurang hanya 30 menit ya. Juga seperti itu. Dikit sekali Ustaz ya, karena kita hanya tersedia hanya ini saja waktunya. Kemudian tidak berbayar untuk eskul wajib. Yang kedua, kita punya eskul yang tidak wajib. Ada 6 di MS Jakarta. Yang pertama Arabic Club. Nah ini gambar Saudi Arabia. Kemudian English Club. Ini bendera Inggris. Kemudian Net Club and Charleston. Kemudian ada Science Club yang kebanyakan belajarnya itu tentang prakteknya. Kemudian wusu dan yang terakhir futsal. Di mana mainnya futsal? Kan Bapak nggak ada ya Ustaz? Ya betul nggak ada, belum ada. Dan doakan mudah-mudahan ini punya sendiri. Ya, dengan semakin semangatnya kita semua membangun emis, tentunya dukungan dari orang tua semuanya, ya, dan doa. Kemudian kita main biasanya di Royal Futsal, tidak jauh dari sini, nggak sampai 1 kilo, lebih kurang paling 200-300 meter. Dan untuk eskul yang tidak wajib ini berbayar. Dan insya Allah bayarannya akan kami sampaikan ketika nanti di awal tahun ajaran. Kami akan kirimkan surat, terus formulir untuk pendaftaran eskul ini. Kapan waktunya? Dari Senin sampai Jumat. Waktu jamnya jam 15 sampai jam 16.30. Ini paling lama jam 16.30. Karena apa? Karena anak-anak kita ternyata rumahnya jauh-jauh, ada dari Bekasi, Depok dan lain sebagainya, sehingga tidak boleh lebih dari 16.30. Kemudian tata tertib eskul itu sendiri apa? Yang pertama, nanti kalau ikut eskul yang tidak wajib ini, terutama adalah mengisi formulir dan membayar mendaftar eskul. Kemudian eskul diadakan 1 kali dalam 1 pekan. Jadi yang wajibnya itu 1 kali dalam 1 pekan. Kalau lebih dari itu kesepakatan pembina dan orang tua. Kemudian pembayaran eskul dilakukan pada setiap awal bulan atau setelah 4 kali pertemuan. Jadi hitungan 1 bulan itu 4 kali pertemuan. Bisa jadi seperti sekarang eskul wusu untuk kelas 1 mulai dari Januari, ternyata baru mulai lagi Maret karena terpotong oleh libur dan lain sebagainya. Bisa jadi seperti itu. Kemudian kuota setiap eskul minimal 5 anak. Kemudian maksimal 10 kecuali pusat. Kenapa kita memberikan batasan minimum maksimal? Ini sebenarnya niat kita itu kepingin eskul ini benar-benar menghasilkan prestasi, ya. Karena di visi, di misi
misi SDM Jakarta yang poin ketiga itu adalah berprestasi di bidang sains. Dan di sini mungkin bisa kita lihat. Dan kalau minimal 5 orang, bagaimana ternyata tidak tercapai 5 orang? Maka itu kita berikan kepada pembina. Apakah masih lanjut diadakan atau tidak? Kalau katanya lanjut 1 anak, maka diputuskan lanjut seperti itu. Dan bagaimana seandainya meledaknya jumlah anak yang ikut USU misalnya? Ya, kita tetap 10. Boleh lebih, boleh. Tetapi untuk latihan 1 kali seminggu 10 anak misalnya hari Senin. Kemudian 10 anak lagi tidak boleh hari Senin, hari Selasa. Atau menambah pembina atau guru ekskul itu sendiri. Itu yang kita lakukan. Kemudian sistem pembayaran, ini yang berbayar ya. Bisa langsung ke saya sendiri. Ini tidak boleh ke yayasan. Untuk ekskul itu benar-benar dipegang oleh wakaf kesiswaan. Nah ini caranya bisa langsung ke saya sendiri atau transfer ke bank muamalah dengan nomor rekening 3504 kali 6898. Atas nama Marta Seno. Kalau sudah bayar bisa membawa bukti transfer, bisa di WA, kemudian dikasih nama anak, kemudian ekskul apa dan untuk bulan berapa, atau langsung tunai. Kepada siapa? Marta Seno lagi. Oke. Nah, ini contoh kartu iuran ekstrakurikuler. Bagian depannya seperti ini lebih kurang, bapak-bapak dan ibu-ibu, dan bagian belakangnya lebih kurang seperti ini. Insya Allah ini akan mengerti setelah kalau kita terima. Ya, kita lanjutkan. Apa saja kegiatan SDM Jakarta? Ini pada awal tahun Insya Allah kita ada yang namanya MPLS. Apa itu MPLS? Yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. Nih, anak ibu nanti Insya Allah kita kenalkan lingkungan sekolah SDM Jakarta ini. Tujuannya apa? Adalah memperkenalkan kepada siswa-siswi tentang lingkungan EMIS, juga ustadz dan ustazah, kemudian budaya dan program EMIS. Kemudian kita ada tahfiz camp. Kemarin kita punya persami kalau saya, yaitu perkemahan Sabtu Minggu. Karena kemarin kita lakukan pada Kamis, kita rubah jadi Kamis, ya, perkemahan Kamis. Gitu ya. Nah, tapi kita ingin rubah di tahfiz camp ke depannya. Tujuannya adalah memupuk mental dan menumbuhkan keberanian siswa-siswi kita. Dan isinya nanti tentang hafalan, lebih kepada kompetisi, competition, tapi yang bersifat hafalan, mungkin Quran, hadis, doa zikir dan lain sebagainya. Intinya lebih kepada dinia. Kemudian yang ketiga ada tertib. Tentunya adalah meningkatkan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam berkarya. Dan ini tahfiz camp, tertib ini di luar sekolah. Dalam artian kegiatan itu di alam, mungkin bisa di Bogor dan lain sebagainya. Kemudian ada UAS dan UKK bagaimana ini telah berlangsung atau di sekolah lain, yaitu ujian akhir semester dan ujian kenaikan kelas. Tujuannya mengevaluasi kegiatan belajar siswa-siswi dalam bentuk ujian tertulis dan bisa. Kemudian yang kelima ada camp competition. Competition ini juga di luar. Kalau kemarin kita mengadakan sekitar 3 hari 2 malam kemarin di Pasar Mukti, dan ini juga sebenarnya tujuannya untuk menumbuhkan semangat kompetisi dan berprestasi dalam kebaikan. Dan mungkin lebih pada porsi umum nanti kompetisinya. Kemudian study tour tujuannya adalah menambah wawasan yang berkaitan dengan pelajaran di sekolah dan meningkatkan pola pikir yang kritis pada siswa-siswi kita. Terus ada daurah Quran, dan ini sudah disampaikan oleh koordinator Quran tadi, Ustaz Iqbal. Dan ini biasanya terjadi atau dilaksanakan setelah UAS dan UKK. Tujuannya memantapkan hafalan siswa-siswi dan mengevaluasi hasil belajar dalam 1 semester atau 1 tahun atau tahun-tahun sebelumnya. Jadi di SDMS ini tidak ada kelas meeting yang seperti di luar, di mana suatu lomba bola kaki dan lain sebagainya, kita enggak. Jadi seminggu setelah ujian daurah Quran.
kita isi anak-anak itu dengan Al-Quran, baik itu menghafal atau murojaah. Kemudian akhlak aplikatif nih yang kita ingin capai di sekolah kita ini, anak ini punya akhlak. Dan akhlak ini bisa tercapai apabila 3 unsur terpenuhi. Yang pertama, unsur keluarga, orang tua, memberikan pendidikan yang baik. Kemudian unsur lingkungan. Lingkungan sekarang ya kita tahu sendiri keadaannya. Internet di mana-mana, dan ini juga mempengaruhi akhlak anak kita. Kemudian unsur sekolah, yaitu guru dan pihak sekolah atau teman-teman yang ada di sekolah. Nah, bisa tercapai akhlak aplikatif seperti di sini ada ikhlas, ya, yaitu dalilnya atau anjurannya surah Al-Bayyinah ayat 5, wa umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa, dan selanjutnya. Kemudian contohnya itu adalah ikhlas dalam menabung. Ya. Dan DMS juga sudah punya program, yaitu Gerimis. Apa itu Gerimis? Gerakan Infak Emis. Tetapi kadang-kadang bukan gerimis, hujan deras, Bapak Ibu, ya. Karena ternyata ada orang tua itu ngisi kuota gerimis, nanti seolah dibagikan di awal tahun itu 50.000, 100.000. Kalau saya bilang itu bukan gerimis, itu hujan lebat yang seperti itu, ya. Kalau gerimisnya dikit, tapi semakin lama menjadi bukit. Dan tentunya ini berkesinambungan dilakukan oleh anak. Jangan semangat di kelas 1 terus setiap bulan skor dengan jumlah yang lumayan. Kelas 2 mulai berkurang, kelas 6 nggak ada lagi. Nah, fungsinya apa? Itulah kegiatan sosial dan dikelola oleh bidang kemanusiaan di SDM Jakarta. Contohnya sunat masal. Kita kemarin sudah mengadakan sunat masal untuk 5 anak. Yang tentunya di situ yang tidak mampu. Kemudian lemah lembut, kita juga mengajarkan lemah lembut. Ini hadis Muslim 2554. Kemudian contohnya Pak, merendahkan suara ketika berbicara dengan orang tua. Ini anak-anak kadang-kadang ada memanggil ustaz itu dengan suara keras, kemudian dengan sebutan nama, kemudian lebih parah lagi, saya mau sini, dia yang ngajak kita ke sini. Nah ini sungguh pemandangan yang gak enak sekali, dan mudah-mudahan anak kita tidak seperti itu nanti. Kemudian salam, ya, dalilnya surah An-Nisa ayat 86, itu mengucapkan salam kepada orang Islam. Kalau bertemu kita usahakan anak-anak mengucapkan salam. Kemudian disiplin, ini kita harapkan kedisiplinan, datang ke sekolah tepat pada waktu, contohnya seperti itu. Kemudian mempunyai tanggung jawab, itu menjaga barang milik sendiri dan orang lain. Nah, karena saya kemarin pernah pengalaman wali kelas 1, dan itu pengalaman pertama kali. Ternyata anak kelas 1 itu belum bisa menjaga barang sendiri, sehingga banyak sekali WA dari orang tua, Ustaz, ini anak saya rautannya nggak ada, besoknya pensilnya yang nggak ada, besoknya bukunya yang nggak ada. Setelah dievaluasi 1 semester, buku harus beli lagi, dan pensil sudah berapa kali beli. Nah, hal ini kita butuh bantuan kepada orang tua. Tentunya ketika anak kita dapat buku, yang pertama kali kita lakukan adalah menulis nama. Dan saya lebih menganjurkan bukan ditempel, ditulis pakai pulpen di buku tersebut. Kenapa? Karena kalau ditempel bisa jadi anak kecil itu kadang-kadang tangan kekerasan, mapekin namanya sendiri. Nah ini, lah, itu udah hilang. Tapi kalau ditulis itu lebih permanen. Dan kadang-kadang guru bingung, buku kamu yang mana? Ya nggak ada nama. Sehingga kita menganjurkan diberi nama. Dan kadang-kadang kalau orang tua yang saya perhatikan seluruh diberi nama. Kalau anak di pesantren dulu, sendal paling banyak sekali diberi nama, karena sendal paling sering hilang. Kalau yang punya anak pesantren mungkin bisa merasakan hal seperti itu. Ya, mungkin udah berapa kali.
Dan itu ternyata terjadi di pesantren. Ini terjadi. Nama juga anak, apalagi ini tinggal SD. Kemudian kebersihan, contohnya adalah tidak membuang sampah sembarangan. Nah ini, jangankan kadang-kadang anak kita tuh ingin membuang di kotak sampah, kadang-kadang di kolong atau di lacinya sendiri dibuang. Dan alhamdulillah seandainya ada bekas makanan dimasukkan dalam laci 2 hari, 3 hari, atau 1 hari 1 malam aja. Pas masuk kelas, wah ini bau apa nih? Tambah ditutup dengan AC, dan ruangan kita tahu sendiri, full AC tertutup sekali. Ketika masuk itu langsung ingat bau, sehingga harus diperiksa di laci-laci, ternyata ada bekas makanan yang belum dibuang oleh anak. Dan sehingga kita pun menganjurkan kepada wali kelas untuk setelah kegiatan KBM berakhir, maka dia harus memeriksa kelas, baik itu barang yang tinggal itu diambil, nama siapapun atau punya siapapun terserah diambil. Kalau tadi bekas makanan sudah dibersihkan. Itu yang kita lakukan sementara ini. Kemudian jujur. Nah, kadang-kadang anak-anak zaman sekarang beda dengan zaman kita dulu. Kalau kita dulu, ketika ditanya benar-benar jujur, polos, istilah kita dulu. Tapi anak sekarang jangan salah, udah pintar berbohong. Makanya kita coba untuk di sini contohnya bersaksi dengan benar dan baik, atau baik dan benar. Benar kamu? Enggak usah. Siapa yang melakukan? Enggak tahu, Ustaz. Kita tanya satu kelas semuanya jawaban sama, kompak. Ya ini sudah melakukan sebuah sifat yang tidak jujur atau bohong. Padahal pasti ada yang tahu. Pernah kejadian ada anak hilang uang, semuanya tidak ada yang mengaku. Ini terpaksa kita suruh angkat tangan, kita periksa dalam kantong, ini uang siapa? Kamu bawa uang berapa? Ya Ustaz, ini saya nemu di atas meja. Lah, nemu di atas meja. Ya di situ memang ada sebuah kesalahan anak yang kehilangan, dan ada juga memang kesalahan anak yang mengambil. Tapi di situ titik beratnya adalah tidak jujur. Karena dia tahu ini bukan uang dia, kita tanya ini siapa yang mengambil uang tersebut, maka tidak ada yang jujur. Kemudian taat. Tentunya taat kepada Allah Subhanahu wa taala pertama, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian taat kepada orang tua dan guru. Kadang-kadang anak-anak kita tuh taat kepada guru, tidak kepada orang tua. Sehingga ketika kata ustaz, kamu harus seperti itu, baru ya, nggak tahu apa karena mencontoh orang tuanya atau lingkungannya atau di sekolah. Ya. Kemudian berbagi atau iftar. Contohnya memberi makan kepada teman yang tidak ada makanan. Kita mencoba di sekolah ini adalah suka memberi dan tidak meminta. Itu yang kita ingin. Karena kadang-kadang anak suka minta. Ya kita tanamkan bagaimana dia yang suka memberi tidak meminta. Kemudian berani. Nah, contoh yang di depan tadi, ya, performance tadi itu contoh keberanian. Tetapi ini masih PR besar bagi kita semua, bagi orang tua maupun guru atau pihak sekolah. Berani di emis, pas di luar gemetar, bisa terjadi. Dan itu sudah ada contohnya. Ketika kita lomba ada yang nangis. Ini PR kita semua. Tentunya untuk saya PR kita semua bukan dibebankan kepada pihak sekolah semua, tetapi tentunya orang tua juga berpartisipasi dalam hal ini. Kemudian sabar, di sini kita beri contoh selalu berusaha untuk bisa menghafal Quran. Nih, kesabaran dalam menghafal Al-Quran. Karena banyak anak-anak yang tidak sabar. Apalagi di MIS ini, Pak. Ibu. Di MIS ini walaupun anak bapak sudah hafal berapa juz, sudah bacaannya bagus, karena kita punya standar umi, maka semuanya diletakkan di juz 1. Dan hafalan semuanya akan diletakkan di Anas. Dan kalau anak ini tidak sabar, oh Ustaz saya sudah hafal, gak mau ngikutin lagi. Ayo anak-anak ikutin Ustaz. Yo. Karena dia tidak sabar, dia kepingin dia sudah hafal, saya mau selanjutnya. Kadang-kadang ini pun terjadi kepada orang tua. Karena merasa anak sudah hafal, ya kalau bisa langsung naik. Dan berhak kita punya standar. Dan ini menurut saya belum terlambat untuk anak-anak SD untuk sabar mendapatkan hasil.
Karena belajar itu adalah melalui proses, tidak bisa bim salah bim kemudian jadi. Ya. Kadang-kadang orang tua ada, udah 1 tahunan saya tidak bisa apa-apa. Ya. Padahal dia juga tidak ngajarin. Ini yang terjadi. Kita lihat anak kita sudah kelas 6, apa yang dihasilkan? Kalau tidak ada hasil, nah ini baru komplain. Kalau baru 1 tahun, baru berapa bulan, ya wajar lah. Ya. Dan kita tidak tahu juga kondisi anak kita di sekolah, apakah anak kita ini diem, memperhatikan guru, atau apa lari-lari, atau apa dia ngobrol sini-sini ngobrol, disuruh dia masih ngobrol. Kita tidak tahu kan hal seperti itu. Dan tentunya pihak sekolah akan berusaha semaksimal mungkin. Dan tentunya hasil itu ada hasil akhir dan sudah ditentukan dalam Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian budaya. Nah, budaya ini sebenarnya memperkuat apa yang seperti akhlak aplikatif tadi. Untuk tambahan akhlak aplikatif itu selalu kita sampaikan ketika upacara hari Senin. Wah Ustaz, kita punya upacara. Ya, tapi jangan bayangkan upacara seperti di luar. Hormat kepada bendera, menghenikan cipta, dan lain sebagainya. Tidak. Kita sebenarnya sebuah motivasi. Bahkan anak kita tuh duduk sesuai dengan kelompok aja. Diberikan motivasi seperti tadi, bagaimana mengucapkan salam dengan baik dan benar. Hal-hal seperti itu. Kemudian menyayangi teman. Dan itu biasanya kita misalnya tema minggu ini upacara adalah lemah lembut. Nah, kemudian ada hadisnya. Kemudian dalam seminggu itu berarti anak-anak itu melakukan lemah lembut kepada teman atau guru dan sebagainya. Nah ini budaya emis. Kita mempunyai 5 budaya, yaitu senyum. Tersenyum dengan senyum yang manis, tidak senyum yang asem. Ketika bertemu dengan orang lain, bukan ketemu kepada tembok, dan tidak tertawa terbahak-bahak. Ini yang kita upayakan. Kemudian sapa, mengucapkan permisi bila melewati orang lain. Nah ini yang kita ingin capai. Jadi bisa mengucapkan permisi. Itu sebenarnya sebuah adat ya, yang baik dan harus kita pertahankan. Kemudian salam, ucapan salam tadi saya sampaikan. Kemudian simpati. Nah, anak kita itu mempunyai perasaan. Kalau orang lain membutuhkan sesuatu, pulpen misal temannya atau pensil dan lain sebagainya, maka dia karena punya 2, dia punya perasaan, oh ini punya saya. Ada 2, silakan pinjam. Ini yang kita ingin temukan. Kemudian sopan dan santun. Nah ini aplikasi budayanya adalah tidak boleh memanggil guru dan karyawan dengan nama langsung, kecuali diawali kata ustaz atau pak. Tata tertib. Yang pertama, siswa datang ke sekolah jam 7.30 yang saya sudah sampaikan tadi. Kalau datangnya sebelum jam 7.30 itu bagus sekali. Kalau sudah melewati berarti dia sudah terlambat. Dan keterlambatan itu merugikan anak kita sendiri, karena pagi hari kita ada muhadasah atau percakapan bahasa Arab dan Inggris. Kalau lewat itu berarti dia hilang materi tersebut. Kemudian siswa dan siswi belajar dengan tertib dan baik. Kemudian siswa-siswi dan siswi tidak bisa hadir ke sekolah dikarenakan sakit dan sebagainya, harus memberitahu wali kelas baik dengan surat atau WA. Jadi prosedurnya itu gampang. Ketika anak kita tidak masuk, kita kasih tahu wali kelas. Kemudian bagi siswa dan siswi yang tidak bisa hadir ke sekolah karena sakit yang lebih dari 3 hari, harus memberitahu wali kelas dan membawa surat keterangan dokter kalau lebih dari 3 hari. Kemudian siswa dan siswi tidak bisa menyelesaikan kegiatan belajar dan mengajar sampai akhir jam pelajaran dikarenakan sakit, misalnya jam 12 anak kita sakit perut dan tidak bisa melanjutkan, maka cukup izin kepada wali kelas saja. Kemudian siswa dan siswi harus bersikap sopan santun kepada guru atau orang yang lebih tua dan saling menyayangi antar teman. Kemudian kegiatan siswa sehari. Nah, apa sih kegiatan sebenarnya di dalam sehari-harinya? Ini sebenarnya sederhana sekali kalau kita lihat di sini, tapi aplikasinya belum tentu sesederhana yang ada di slide ini. Kegiatan pertama datang jam 7.30 normal seperti biasa. Kemudian anak kalau pakai sepatu tadi mendapat sepatu dan meletakkan di tempatnya.
Ini yang kita anjurkan sekarang, tidak diletakkan di tangga depan pintu. Kadang-kadang anak-anak tuh ada datang, salim, lepas sepatu bukan pakai tangan, pakai kaki. Misalnya sepatu kiri pakai kaki kanan, misalnya sepatu kanan pakai kaki kiri. Masuk langsung lari. Dan kita tidak membiarkan hal seperti itu. Yang ketiga, mengucapkan salam dan berjabat tangan ketika bertemu guru atau teman. Jadi ketika nanti di depan pintu ada guru piket, nanti dia bersalaman dan mengucapkan salam. Begitupun ketika bertemu dengan temannya. Ini yang kita ingin budaya. Sebenarnya saya kepingin dalam 1 tahun ini budaya salam dan bersalaman ini aja. Kalau itu berhasil aja udah lumayan. Kemudian masuk kelas dengan tertib dan meletakkan alat belajar di mejanya masing-masing. Dan kita berusaha agar benar-benar wali kelas mengawasi anak ini ketika datang, sehingga dia meletakkan tasnya itu benar-benar